Kalau Devi kan tahun pertama langsung di jurusan. Iya betul, saya langsung masuk jurusan. Jadi mungkin kalau saya yang titik terberat itu mungkin pas saat tidak ada di posisi yang kayak terlalu banyak hal yang harus saya lakukan, terus terlalu banyak hal tidak tahu karena kita disuruh bikin paper semuanya dalam bahasa Inggris, sampai bahasa Inggris itu tidak terlalu bagus. Teman-teman semua kritis luar biasa yang kayak macam ada yang relate kayak intimidasi, minder, semua tuh jadi satu. Sampai macam kayak aduh kenapa saya tidak bisa, terus macam tuh ospek jurusan saja sidang MUN sama teman-teman tiba-tiba kayak kau harus bikin ini terus saya kayak kamu tahu dari mana tuh kamu harus bikin itu, saya tidak tahu kamu harus bikin itu, terus segala macam topik lah, berdiskusi. Kadang saya masih dangkal tidak bisa sampai di situ, tapi ada satu teman-teman yang doang bisa 2-3 langkah di depan, pusing sampai pernah saya capek tuh, saya rasa kayak ya sudah mas saya pulang pak ya, karena bapak bilang kamu menikah. Udah telepon nangis, saya tahu nangis, saya bilang gini, bapak tolong ini, kalau saya mau menikah saja, bapak carikan kakak jodoh kakak, karena anak tuanya lah kakak. Bapak dia bilang gini, bapak kirim ke tiket sebentar malam, baru besok kau pulang. Siap bapak sudah. Gitu hari telepon pagi. Nanti sore-sore saya beraktivitas, terus bapak telepon, bagaimana jadi pulang? Tidak bapak sudah merenungi. Udah bilang yang lain macam, aku nih kursus bertahan mungkin saya bisa tambahan lagi. Kayak gitu. Sama aja begitu sih. Pokoknya kok tidak boleh bilang pulang. Cuma bilang iyo hadapi saja kayak. Sama aja itu cuma ada kata kalau macam ini tuh sabar saja, sabar. Cuma kata sabar. Dulu itu tuh saya telepon bapak minta saya menikah, kawin sudah membunuh. Itu tuh 2 tahun berturut-turut. Tahun itu pada udah mas sudah sanggup mau pulang gitu. Tapi itu untung ya, satu bersyukur. Iya, jadi saya karena waktu itu ya pokoknya itulah, dan saya bersyukur sekali waktu itu karena saya punya teman-teman juga, ada Meren, ada Hans, teman-teman kampus dong, terus meskipun saya tidak cerita langsung tapi karena tong ada sama-sama, jadi saya tetap macam semangat. Apalagi kalau saya ingat mama dan bapak yang selalu bayar bersedia, don cuma bilang kok tidak usah pikir apa, yang penting sekolah saja. Saya ingat itu lagi, saya ingat apa adik lagi. Satu aja di sini. Mana itu tuh kepala ada kelihatan sudah, oke sudah. Iyo, saya pikir saya adik lagi kayak gitu toh. Kayak banyak orang yang dukung saya untuk kuliah, jadi saya tetap bertahan sampai selesai. Nah, apa yang buatku bertahan? Itu saja. Dukungan dari siapa, teman-teman, dari orang tua, rajin duduk, tanam lutut, berdoa. Terus itu sih banyak yang dukung saya, jadi saya tetap bertahan. Terus kayak mungkin karena saya belajar politik, saya lihat situasi yang terjadi di sini maupun di Papua, terus itu jadi motivasi juga kayak satu bisa melakukan sesuatu untuk tanah Papua meskipun belum bisa langsung, tapi ya dengan belajar terus ada ini pokoknya kayak begitu memotivasi saya. Dan punya mimpi juga penting sih, kayak saya harus punya tujuan gitu. Macam waktu itu saya mimpi saya ingin bisa minimal saya kunjungi 109 negara lah. Jadi kayak untuk bisa pergi ke sana apa yang harus saya lakukan? Saya harus punya pekerjaan yang baik supaya untuk punya pekerjaan yang baik pokoknya itu punya mimpi yang bikin saya bertahan. Iya sih. Yang bikin bertahan? Betul. Saya orang tua, karena pasti tuh keluarga besar tahu kita kuliah jauh-jauh, baru orang-orang sekitar kita kayak ini baru pertama kali lepas dari orang tua tuh kayak tinggal sendiri baru. Betul. Pasti tuh belajar untuk mandiri juga. Betul. Kontrol diri sendiri. Yes. Terus orang tua kasih kepercayaan sama kita, taunya kuliah di sini. Betul. Jadi itu termasuk motivasi sih yang membuat bertahan juga kayak gitu. Kalau saya kalau saya itu orang tua, pasti orang tua. Atau sih walaupun waktu tahun pertama saya bilang kamu balik dan aku mama
mungkin setuju gitu ya, saya yakin dari hak mama pasti yang dalam tuh kayak apa nih harusnya dia bisa kayak gitu loh, pasti ada kayak gitu. Terus dari ada hak sama om yang ada Dedi, ada om di Jakarta juga yang selalu dukung, om Mem. Habis itu sudah teman-teman, walaupun waktu itu maksudnya biasa tuh hanya dengan kumpul saya tuh sudah senang sekali sih, kayak menghilangkan stres. Kumpul duduk makan sama-sama, tidak perlu bicara pokoknya kok kuliah bagaimana, tidak, coba duduk makanya saya menghilangkan itu punya pikiran-pikiran yang biasa ada. Terus teman-teman ukir, kakak-kakak ukir dulu tuh luar biasa sekali, ngurus tong, maksudnya ngurus tong dong apa namanya saya dampingi dong awal-awal gitu untuk survive di ITB. Terus teman-teman di himpunan, teman-teman kuliah, teman-teman unit di ITB, kayak menurut saya semua orang punya peran gitu. Bagaimana walaupun mungkin hanya setitik, tapi bukan siapa tahu mungkin hanya setitik, tapi itu bisa buat saya bertahan di ITB gitu. Mantap. Jadi sekarang kamu perasaan bagaimana nih? Gimana setelah lulus? Pasti senang, walaupun kita lulus di tahun dimana COVID, tapi pasti senang. Cuma saya lebih ke ini, karena lulus tuh kayak dadakan gitu tuh. Jadi kayak sudah macam apa? Orang tua juga kayak aku sudah lulus nih, sudah, iya sudah, begini sudah selesai, sudah ini kuliah selesai, saya selesai gitu. Ada perasaan lega, tapi kayak ada beban juga karena aku punya punya tanggung jawab baru dengan aku gelar. Terus aku punya tanggung jawab di masyarakat kayak gitu. Betul. Wow. Kau Hans? Apa yang harus? Baru soalnya. Baru. Jadi tapi jujur saya walaupun wisuda biasa aja sih. Terus kayak memang itu kayak rasa agak aneh gitu, kayak wisuda tidak pakai toga, habis itu kayak cuma online saja gitu. Tapi setelah itu ada pikir lagi, kamu bawa kemana ini? Makanya itu sebelum wisuda pun sudah terpikir kayak selanjutnya nih setelah wisuda mau apa. Cuma kayak kesininya tuh semakin kayak deadline gitu, kayak oke nih harus bagaimana, dan belum bikin apa kan, masih baru lulus gitu. Kalau Devi? Saya setelah lulus kemarin saya kayak macam selesai kayak berhasil, saya tidak menyerah kayak gitu. Macam kayak meskipun di depannya mungkin lebih berat. Dulu kan tuh kira waktu SMA masih terberat, masuk kuliah tuh kira kuliah masih terberat. Sekarang setelah kuliah kita berpikir untuk mendapatkan pekerjaan tuh masih terberat sebelum masuk ke pekerjaan. Nanti kok kerja pasti bilang ini masih terberat. Betul. Waktu saya selesai kuliah terus proses mencari kerja tuh juga kayak susah sekali. Tapi setelah saya lulus tuh yang saya senang adalah saya bisa selesai gitu, bisa berhasil untuk selesaikan studi di sini, selesaikan tanggung jawab, jadi sedikit lebih lega. Dan bersyukur untuk orang-orang yang sudah dukung saya. Jadi tinggal yang makanya Hans bilang tadi penting ya, dimana kita tuh harus punya tujuan minimal inilah supaya kita tahu mau kemana. Jadi seperti itu sampai lega dan merasa berhasil, sudah selesai tanpa menyerah. Udah gitu. Bisa agak lega sedikit sebelum memulai jam baru lagi. Iya betul. Mungkin Tong pas mau mulai yang baru kan kadang mungkin excited atau deg-degan, tapi ya intinya adalah kita sudah selesaikan satu level dan sedang bersiap-siap untuk naik level yang baru lagi. Benar. Jadi seperti itu. Nggak percaya. Ini kan harus naik terus, dan itu paling ada susah lagi. Berproses itu kan pasti susah sekali, berat. Maksudnya kita ditarik sedemikian rupa supaya kapasitasnya bertambah buat siap untuk naik di level yang di atasnya. Iya. Itulah namanya berproses. Yes, betul. Kalau kau terasa susah berarti kau stagnan. Yes, betul. Harus keluar dari zona nyaman. Betul. Dan wow, kita sudah cerita banyak sekali. Sebelum kita selesai, kamu punya pesan tidak untuk anak-anak yang
teman-teman adik-adik Papua yang yang apa namanya yang apa namanya yang baru datang atau mungkin yang yang mau nanti ke sini salah satunya yang mau nanti ke sini, kamu ada punya pesan-pesan tuh Hans, bunyi saja. Sorry. It's okay, no problem. Ada pesan-pesan? Kalau dari saya buat teman-teman yang mau kuliah di luar, itu terserah di mana, di Bandung kah, di luar kota atau dimanapun, kamu merantau tuh usahakan untuk pintar-pintar bersosialisasi, jangan gampang menyerah. Pokoknya manfaatkan waktu tuh dengan baik. Kalau kalian punya kesempatan untuk misalnya 2 tahun, kita kan 2 tahun untuk TPB, itu manfaatkan dengan baik 2 tahun itu. Ya, karena aku masih punya waktu, aku belum dibatas di mana harus terpaksa pulang. Iya, kayak gitu, manfaatkan waktu. Terus menurutku kumpul-kumpul, mencoba membuka diri kayak gitu toh, karena kok belajar banyak hal juga nanti di sini gitu. Hampir semuanya mungkin mirip Merlin sih. Semangat. Terus yang menurut saya yang rasa itu tuh, kamu jangan insecure. Jangan insecure karena kamu dari Papua. Even mungkin waktu itu karena memang ada perasaan insecure loh. Tapi setidaknya karena saya sudah merasakan itu, dan sebenarnya itu tidak apa-apa, dong tidak gigit kamu, dong tidak bicara kamu nggak apa, cuma karena memang merasa diri agak oke, baru di kelas saya sendiri Papua. Makanya di fakultas tuh ada 2 orang Papua. Karena saya sendiri kelas terus kayak rasa belum coba lah, sudah ini duluan, sudah down dulu nih. Pokoknya itu, jangan insecure, tetap semangat. Seperti Merlin tadi bilang juga, kalau masih punya waktu ini saja, manfaatkan semaksimal mungkin. Terus kalau bisa di saat kau manfaatkan waktu itu tuh, jangan pernah rasa kayak santai-santai gitu. Iya, terus belajar. Pokoknya jangan kayak saya masih punya 2 tahun, misalnya kalau di ITB 2 tahun TPB. Sudah coba yang pertama tidak, habis itu kayak aku sudah tahu aku lulus yang pertama tidak lulus, tapi kau harus kayak sudah pelajari nih, kenapa tidak lulus di materi ini, belajar lagi sampai lulus lagi. Untuk kedepannya makanya berusaha untuk lulus begitu. Itu semangat, maksimalkan waktu, jangan insecure. Dan yang terakhir, jangan kebanyakan main. Oh iya betul. Jangan cuma kumpul main sama anak-anak Papua saja. Main tidak apa-apa. Satu waktu, banyak tuh juga main tuh. Iya. Cuma berusaha untuk kayak bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, karena dulu tuh saya pertama tuh berbahasa sih. Berbahasa kayak bicara dong kayak tidak mengerti kayak oke. Tapi karena saya berusaha untuk membuka diri dan main, even itu mulai dari main kartu di kelas. Tahu itu tidak benar, cuma dari situ belajar untuk bicara, bukan menurut orang, tapi setidaknya bisa bicara komunikasi dengan orang. Begitu. I see. Oke. Kalau saya pesan untuk anak-anak Papua yang teman-teman yang mungkin mau baru ke Bandung atau sudah di Bandung atau baru di awal atau you listen to your sister adalah jangan takut, betul seperti yang tadi Hans bilang, yang tadi Merlin bilang betul sekali. Jangan takut kalau memang ada buat kesalahan, tidak apa-apa, yang penting jangan tenggelam dalam kesalahannya, bangkit lagi. Kalau memang mengulang tidak apa-apa, jangan terlalu overthinking, mulai saya tidak apa-apa teman-teman. Kalau takut, intimidasi ada, itu wajar, cuman itu bukan jadi alasan untuk tidak bisa bikin apa-apa. Berani untuk mulai tanya-tanya ke orang lain, terus berdoa, selalu berdoa, setiap hari berdoa, itu yang paling penting. Itu saja, terima kasih banyak teman-teman. Kita sudah cerita banyak hari ini, sharing kita punya pengalaman tentang kuliah di Bandung. Semoga kami yang nonton video ini bisa mendapatkan pelajaran, termotivasi. Betul, kami sangat berharap itu sekali, dan kami bisa semangat untuk kuliah di sebuah tempat yang mulai kuliah di tempat yang baru lagi, dan tetap semangat sampai selesai.
Itu saja, terima kasih banyak untuk sharingnya Hans, Merlin, kita Mario juga, terima kasih sudah dengar. Kita apa ya? Yo, kita senang bisa share sama kamu semua, dan itu saja kah? Ya. Ya, itu saja. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir sekali lagi, dan jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share videonya. Terima kasih kamu semua. Sampai ketemu lagi. dadah. Dah.